pada Komnas nantinya ya. Oke, baik. Perkenalkan di sini saya Safila, moderator pada malam hari ini. Senang sekali bisa bertemu pada malam hari ini bersama teman-teman semua. Yaitu acara malam hari ini, acara inti kita dengan Ukomnas yang diselenggarakan visioner di yang ke-32 ini. Dengan pembicara yang tentunya luar biasa pada malam hari ini, yaitu Ibu Almas Awanis, SVIS MPH, dengan kompetensi dasar neuro dengan dan dosen Stiknas. Beliau juga merupakan penulis buku sukses uji kompetensi fisioterapi dan pengurus pusat PFAI di bidang ilmiah. Tanpa memperpanjang waktu, untuk waktu dan jaringan, saya persilakan kepada Ibu Almas. Terima kasih Mbak Safila. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang timnya visioner ya, timnya Pak Adnan ya. Kayaknya ini saya kali kedua ketemu Mbak Safila nggak sih ya? Kalau saya udah berkali-kali ketemu Ibu Oh di iya, pediatri, terus oh iya, di Zoom ini kedua kalinya Ibu. oh iya. Wah, yang kemarin itu sama jenengan kan? Ya kan? Ya, yang kemarin sama saya Ibu. Oh ya, oke. eh, jadi tim tetapnya Pak Adnan. Terima kasih Pak Adnan. Di sini saya lihat ada namanya Pak Adnan yang ikut bergabung juga gitu ya. Dan saya salam kenal juga pada teman-teman yang mungkin pada kuarter ini ikut bimbingannya dari tim visioner gitu ya terkait hukum nasional. Dan saya juga apresiasi sebenarnya kepada Pak Adnan yang selalu membuat atau menyelenggarakan tryout-tryout dan harganya menurut saya sangat mahasiswa sekali ya. Dan di model dengan asik. Tadi saya melihat sedikit ada permainan Winjis ya namanya ya. Nah itu eh, karena banyak sekali metode pembelajaran yang bisa menyenangkan, asik gitu ya. Sebelumnya saya perkenalkan juga, saya Almas Awanis. Saya salah satu dosen di Stikes Nasional gitu ya. Di situ ada program studi fisioterapi. Di sini saya dimintain tolong Pak Adnan sebenarnya untuk mengisi, bukan mengisi ya, saya bilang membimbing dan mengisi juga enggak sih, sharing aja tepatnya gitu ya. Kita coba sharing-sharing atau bedah beberapa soal Ukomnas gitu yang biasa kalian mungkin baca-baca di buku juga. Nah, di sini kita coba sharing beberapa tips and trick gitu ya. Walaupun sebenarnya soal Ukomnas itu semakin tahun semakin tingkat kesulitannya menurut saya meningkat gitu. Jadi semakin sering juga kalian membaca atau terlatih dengan soal-soal akan semakin terbiasa menganalisis apa sih poin penting ketika kalian membaca fitnet, kemudian isi pertanyaannya apa gitu ya, sehingga tidak membuat habis waktu untuk membaca fitnet saja gitu. Lalu yang ingin saya konfirmasi lagi kemarin itu sebenarnya tulisannya adalah saya mengisi kompetensi neurologis. Terus saya bertanya ke Pak Adnan, Pak Adnan bagaimana kalau saya neurologisnya ke pediatri gitu ya? Mungkin nanti kalian akan, bukan akan, semua soal saya akan saya share temanya pediatri. Walaupun mengarahnya ke ini ya, ke neurologis ya. Gitu. Cuman sekali lagi saya tekankan, saya lebih ke bagaimana ya kalian bisa membaca soal, menganalisis soal dengan baik gitu ya. Saya coba share screen dulu deh. Ini apakah sudah terlihat Di PPT saya saya? sudah terlihat Ibu. Di teman-teman semua gimana? Apakah share screen-nya udah terlihat? Ini saya besarkan. Sudah Ibu. Kalau saya besarkan bisa terlihat ya? Bisa Ibu, bisa terlihat. Oke. Hmm. Bentar. Nah, sebenarnya saya mau nanya dulu sih. Ini
bagian bagian tersulit ini karena tema pediatri ya di sini ya. Apa sih bagian tersulit dari pediatri deh yang teman-teman dapatkan, yang selama ini teman-teman pelajari? Kira-kira pediatri itu bagian apa yang tersulit? Gitu ya. Karena kan kalau sebagian besar, kalau kita lihat sebenarnya sebagian besar soal UKOM itu persentasenya muskuloskeletal ya terbanyak ya. Jadi pediatri itu sebenarnya hanya sedikit. Jadi persentase terbesar adalah muskuloskeletal, kemudian neurologis, neurologi maksud saya, kemudian sisanya sport, pediatri, geriatrik itu semuanya poinnya hanya sedikit-sedikit gitu ya. Jadi walaupun persentasenya sedikit, saya rasa ketika kalian sudah tepat menjawab, itu bisa membantu poin yang dirasa kurang kurang optimal gitu ya. Nah, kalau melihat eh, pediatri gitu ya, kayaknya semua aspek harus dipelajari deh, mulai dari pemeriksaannya, kemudian item pemeriksaannya seperti apa, kemudian diagnosisnya kira-kira bagaimana, diagnosis fisioterapi maksud saya, lalu baru bisa mengelompokkan treatment yang pas untuk kasus tersebut gitu ya. Nah, kalau pada anak-anak yang sudah pasti gitu ya, yang harus kalian cek adalah pertama kali adalah vital sign sebenarnya. Vital sign anak-anak yang pastinya normalnya, angka normalnya berapa atau kan normalnya berapa gitu ya. Kemudian pemeriksaan sensoris gitu. Perbedaannya ketika mungkin dengan dewasa, kalau sensoris yang dimaksud adalah sensibilitas gitu ya, tajam tumpul, kasar halus gitu ya. Tapi kalau pada anak-anak kita spesifik sensoris yang dimaksud adalah bagaimana sih taktilnya, vestibularnya, proprioseptifnya, ya, visual auditori, kemudian penciuman dan perasa gitu ya. Nah, dan yang terpenting adalah adanya pengecekan refleks primitif di range usia 0 sampai 1 tahun gitu ya. Atau kalau misalnya muncul di atas usia 1 tahun, kita patut curigai gitu ya. Apakah ini refleks primitif ini muncul karena kelainan neurologis. Nah, ini salah satu tandanya ketika ada pasien pediatri dengan usia misalnya 3 tahun atau 4 tahun, tapi dicek refleks primitifnya, misalnya masih kagetan, moro ya, kemudian masih ada grab foot, menggenggam jari-jari kaki gitu ya, kita patut curiga nih usia 3 tahun itu udah bukan range usia normalnya. Berarti kalian langsung mengarah, oh berarti ada neurologis pada anak ini yang terganggu. Itu yang paling spesifik. Nah, bisa bedakan mungkin kalau kalian pernah melihat kasus cerebral palsy dengan mungkin delay biasa. Nah, salah satunya cirinya ada di bagian refleks primitif. Lalu eh, mungkin di sini ada beberapa ini ya, beberapa grade yang ikut UKOM. Mungkin ada yang dari D3, ada yang dari D4, atau ada dari profesi gitu ya. Yang membedakan sebenarnya soal UKOM antara D3, D4, dan profesi adalah tingkat kesukaran soalnya, kesulitan soalnya gitu. Kalau dari D3, kebanyakan biasanya soalnya berupa instruksi pengerjaan yang benar bagaimana. Nah, jadi pelaksanaannya, penata laksanaan yang benar bagaimana, misalnya pemeriksaan refleks primitif itu yang benar bagaimana, biasanya sebagian besar keluar di soal D3. Tapi untuk yang D4 dan profesi, biasanya kalian soalnya lebih sulit lagi atau lebih menganalisis lagi, mengkomparkan atau menganalisis soal pertanyaannya, pertanyaan dari soal yang muncul dengan fitness-nya. Jadi itu akan saling keterkaitan. Nah, kalau yang D3 itu kan langsung tuh biasanya
bagaimana sih prosedur yang tepat untuk melakukan cek denyut nadi, misalnya kayak gitu. Itu udah pasti tuh gimana langkahnya. Gitu. Lalu pemeriksaan yang lain yang terpenting adalah mengecek kondisi otot, gitu ya. Nah, bedanya ya postural control atau otot. Bedanya mungkin kalau pada orang dewasa kita mengecek kondisi ototnya pasien itu biasanya dengan MMT mudah gitu, tinggal diinstruksikan saja. Nah, pertanyaannya jika ini diterapkan pada kasus anak-anak, ini yang sulit sebenarnya. Karena anak-anak pertama, mungkin kebanyakan pasien yang datang ke kita itu belum bisa berkomunikasi dua arah gitu. Sehingga ketika kita ngeceknya, walaupun dengan skala MMT gitu ya, tapi kita bisa melihat makna dari MMT itu sendiri gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah ngerti ya, skala 0 sampai dengan 5 gitu bagaimana bedanya 1 dan 2, 2 dan 3 melawan gravitasi dan tanpa gravitasi gitu ya. Tidak perlu instruksi, tapi kalian cukup memberikan sebuah gerakan saja, misalnya kita mau ngecek kondisi ototnya minimal 3 udah ada belum nih pada ekstremitas atas atau tangan gitu ya. Kalian kasih mainan dengan konsep melawan gravitasi, 3 itu kan prinsipnya kan sudah bisa melawan gravitasi dan full ROM gitu ya, walaupun belum bisa menahan tahanan. Nah, kalian kasih mainan di atas, kalau dia udah bisa meraih itu, tandanya 3 sudah digenggam tuh kekuatan ototnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana eh, membedakan kondisi ototnya 3 atau 4 bisa melawan tahanan. Nah, artinya kalian buat modifikasi sedikit. Selain dia bisa meraih, buatlah sebuah tahanan gitu ya untuk suatu gerakan tersebut tadi masih konsepnya meraih mainan di atas. Berarti buatlah sebuah tahanan. Apakah dia bisa melawan tahanan yang kalian berikan, kemudian maksimal atau minimal, tinggal bisa dilihat. Apakah skornya 4 atau 5 gitu. Bedanya di situ. Itu bagian pemeriksaan. Pun dengan konsep intervensi gitu ya. Mungkin kalau intervensi pada orang dewasa itu tadi balik lagi karena dewasa sudah paham apa yang kita bicarakan, instruksi yang kita berikan gitu ya. Jadi sangat mudah. Minta tolong dong buka tangannya kemudian sejajar dengan bahu gitu ya. Nah, beda dengan anak-anak misalnya tidak bisa instruksi sederhana seperti itu. Mungkin kita bisa pancing dengan sebuah aktivitas bermain. Nah, tapi dengan konsep yang sama. Nah, hal-hal inilah sebenarnya yang melatih analisis kalian gitu ya, antara soal mungkin yang mengarah ke intervensi atau soal yang meminta kalian untuk apa ya namanya eh, menganalisis lah ya secara keseluruhan. Kemudian ini sebelum kita menjawab, saya share ada satu buah soal ya di sini ya. Dan di pelatihan, beberapa kali pelatihan yang saya ikuti, pola untuk membuat soal, jadi itu sebenarnya membuat soal UKOM itu juga ada polanya, supaya apa? Supaya kalian gitu ya, para peserta ujian itu mudah untuk mendapatkan informasi yang langsung tanpa bertele-tele gitu ya. Sekarang kita coba analisis dulu deh satu soal dan pola ini akan selalu ada. Itu di pelatihan yang saya ikuti. Pertama, kalau untuk pediatri biasanya dia akan menulis seorang anak dan jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan gitu ya. Kemudian akan diikuti dengan usia. Ini adalah riwayat identitasnya anak. Anak jenis kelamin, usia, kemudian biasanya akan diarahkan untuk fisioterapi gitu ya. Dan setelah itu diikuti dengan keluhannya. Keluhan apa sih yang ada pada anak itu gitu ya. Nah, kemudian kalian biasanya mulai mulai mengingat-ingat biasanya di sini ya tentang keluhannya apa ya. Oh, dia belum bisa duduk sendiri nih gitu ya. Atau bisa duduk tapi nggak lama tuh cuma didudukin. Nah, setelah itu, pola berikutnya setelah keluhan adalah hasil anamnesis dan hasil pemeriksaan.
Nah, biasanya akan seperti ini hasilnya, gitu ya. Lalu setelah itu, setelah fignet akan ada pertanyaan, gitu. Nah, ini akan konsep ini akan selalu terpola seperti ini. Saya pernah nanya gitu ya waktu pelatihan itu, boleh nggak sih hasil anamnesis itu duluan sebelum keluhan, atau mungkin boleh nggak sih hasil pemeriksaan itu duluan muncul sebelum hasil anamnesis? Ternyata dari sebagian yang melatih itu katanya nggak bisa gitu. Karena polanya memang seperti itu gitu ya. Jenis kelamin, data identitas, anamnesis, dan hasil pemeriksaan. Nah, dengan begini kalian akan dengan mudah menemukan saya harus tertuju kemana nih. Lihat, satu fignet aja kalian bisa 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih ada 6 baris gitu ya. Nah, ketika sudah tahu penempatannya di mana gitu, jadi mata kalian langsung tertuju membaca ke hal tersebut. Itu pertama. Lalu tips yang kedua gitu ya, kalau saya lebih senang langsung tertuju kepada pertanyaannya ini dibandingkan saya membaca fignet gitu ya. Nah, kalau sudah langsung tahu pertanyaannya, misalnya di sini kan pertanyaannya apa dimensi yang tepat pemeriksaan GMFM pada kasus tersebut. Nah, kalau kalian udah baca, oh GMFM, ini kan gross motor ya, berarti adalah motor kasar. Dah kalian abaikan deh itu usia, hasil anamnesis, berarti yang berhubungan dengan pertama memunculkan keluhan gross motornya apa. Oh, udah nemu nih di sini. Dah kalian baca di sini dan langsung ke keluhan dari gross motornya. Begitu. Sebelum sebelum kita coba untuk membedah kasus-kasus gitu ya, pertanyaan-pertanyaan, adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silahkan kalau ada. Ada tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita mulai langsung ya, Mbak Safila. Ini saya nanti minta teman-teman untuk menjawab. Jadi boleh eh, ketik chat silahkan, raise hand boleh, atau mungkin langsung bersuara ya silahkan gitu ya, Ya, Ibu. supaya nanti saya bisa tahu nih apakah kalian sudah dapat feedbacknya gitu dari saya gitu ya. Nah, untuk soal pertama mungkin bisa bisa dibaca ya, mungkin bisa dibaca dan langsung dipraktekkan kiatnya dari saya, bisa baca langsung ke pertanyaan, langsung apa sih yang ditanyakan dan langsung ketemukan ke dia yang ada di fitnessnya. Silakan yang mau menjawab boleh ngobrol langsung atau di chat. Apa jawaban nomor 1? Ada yang bisa menjawab? Jadi feel free aja ya Bu ya. Di sini kayak diskusi aja. Silakan teman-teman yang mau jawab di kolom komentar ataupun raise hand. Silakan banget. Jadi biar kita tahu semuanya. Nggak apa-apa sih, salah nih juga nggak masuk penilaiannya visioner kok kan. Apa-apa, yang penting dicoba untuk menjawab. Ayo deh, yang sudah ketemu belum jawabannya? A, jawabannya Bu, dimensi A. Dimensi A, oke. Ada Ada yang jawab Mbak Priyanka, jawabnya A. Mbak Alia, Mbak Alia Endegeng, jawabannya B. Gak ada lagi yang beda, ada yang jawab C, D, atau E.
Putri juga B. Eri juga B. Nurul juga B. Oke. Ada yang A, ada yang B. Mbak Priyanka. Karena Mbak Priyanka dulu yang bersuara ya. Saya mau tanya dong alasannya, nggak apa-apa ya. Kita sambil bertanya alasan. Karena biasanya memilih jawaban itu harus punya landasan dasar kan. Apa nih Mbak Priyanka? Kenapa Mbak Priyanka memilih dimensi A untuk pemeriksaan GMFM-nya? Kenapa tidak B? Teman-temannya B. Gimana Mbak Priyanka? Menemukan alasannya? Ini teman-teman yang jawab B juga nih, apa ya alasannya ya? Boleh saya dikasih tahu supaya kita bisa bedah alasannya yang diambil. Silakan. Kalau setahu saya di dimensi A itu eh, berhubungan dengan kepala dan leher juga kalau nggak salah Bu. Kalau dimensi B itu lebih ke duduk kali ya Bu ya, kayak dimensi duduknya gitu. Ini kan yang dibahas tentang kontrol leher. Kalau di form, kalau nggak salah, kalau di rumah sakit yang saya periksa itu, kalau untuk dimensi A yang berhubungan kepala atau leher gitu, Bu. Maaf kalau salah, itu alasan saya. Makasih. Ya, tidak apa-apa Mbak Priyanka. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman itu yang dari Mbak Priyanka yang memilih A. Mbak Priyanka menganalisis bahwa di sini ada kontrol leher yang masih belum stabil gitu ya, belum kuat, sehingga pilihannya adalah A. Oke, teman-teman yang memilih jawaban B, ada Halimatus Sadiah, ada Asmaul Husna. Apa alasannya? Boleh kita share di sini, kita compare gitu ya. Salah satu bersuara boleh, silakan. Siapa yang mau? Izin menjawab, Bu. Ya, Ya, kalau tadi saya fokusnya ke bahwa si anak ini masih baru mampu didudukkan walaupun tidak lama, sedangkan di dimensi yang membahas terkait dengan kemampuan anak sampai dengan duduk di sini yang saya ketahui sudah masuk dimensi B, Bu. Begitu. Terima kasih. Maaf kalau salah. ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak Halimatus Sadiah. Oke, terima kasih teman-teman itu mewakili jawaban B ya. Saya anggap teman-teman yang jawab B sama lah ya alasannya gitu ya. Oke, jadi ada satu hal lagi gitu ya yang di soal yang dibikin untuk soal UKOM adalah pengecoh. Jadi mungkin kalian akan fokus pada keluhan belum bisa duduk sendiri dan hanya bisa didudukkan namun tidak lama. Nah, itu ya. Itu yang mengecoh saya kasih jawaban dulu. Nah, jawabannya sebenarnya A. Itu yang mengecoh ya. Oh, duduk nih. Dimensinya kalau duduk itu dimensi B, gitu ya. Nah, tapi yang perlu di-compare adalah di hasil pemeriksaan ternyata ada ketidakstabilan kontrol leher, ya. Nih, kontrol leher sudah ada namun belum stabil. Jadi alasannya hampir-hampir mirip yang dikatakan Mbak siapa tadi ya, saya lupa. Mbak Tara ya, saya ingat ya nama keduanya. Mbak Tara tadi ya. Nah, ini juga berlaku apabila di sini ya hasil pemeriksaan ternyata sudah muncul kontrol leher dan misalnya sudah stabil gitu ya kontrol lehernya. Tapi kita tetap kembali lagi ke keluhannya, belum bisa duduk sendiri ya. Nah, belum bisa duduk dan duduknya belum terlalu lama. Nah, ini ketika kita dapat pasien di lapangan pun, walaupun kita berpikir, oh duduk itu perkembangan dimensi B, kita tetap harus tarik pertama kali pemeriksaan itu ke dimensi A. Dan di nomor yang paling besar atau yang paling terakhir, saya lupa apakah nomor 17 kalau nggak salah. Nah, di situ kalian bisa langsung cek poin tertinggi dari poin A. Nah, ini dilakukan untuk ketika kalian menangani pasien di lapangan pun gitu ya. Bu, berarti Bu
kita harus ulang lagi ke dimensi A. Ya, betul. Karena kita harus cross-check atau memvalidasi apakah benar perkembangannya sudah optimal di dimensi A. Siapa tahu di dimensi A, dia poin besarnya, poin tertingginya kan 3 ya. Siapa tahu dia bisa, tapi masih poinnya 2. Nah, itu artinya dimensi A pun dia belum sempurna. Nah, ini jadi diagnosis, jadi apa namanya, body functionalnya terganggu berarti. Itu jawaban yang nomor 1 ya. Terima kasih yang sudah ikut menjawab. Oke. Itu alasannya ya. Kalau misalnya teman-teman, Bu, saya kurang sepakat, bisa langsung masuk aja gitu ya. Kalau mau bertanya silakan. Langsung masuk. Oke. Kita coba soal kedua. Thickness-nya ini sama ya. Thickness-nya ini sama. Kemudian pertanyaannya adalah, oke. Oh ya, nih pertanyaannya kalian harus bisa langsung baca ya. Apakah refleks yang masih muncul pada anak tersebut? Udah tahu dong tips and triknya, berarti kalian harus lihat hasil pemeriksaan. Coba jawabannya adalah apa? Boleh bisa pakai langsung bersuara atau bisa di chat. Oh, jadi yang menjawab Mbak Junita Sari, jawabannya adalah D. Mbak Dita juga D. Oke, kalimat bisa dia. D. Wah, oke, jawabannya semuanya D. Nggak ada yang mau jawab C, Babinski. Nggak ada ya. Alasannya apa? Boleh dong salah satu bersuara. Dari mana kalian bisa memutuskan ini adalah refleks? Refleks di grabs ya. Grabs refleks. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau jawab? Saya Mbak. Ya, oke. Mbak Puja silakan. Iya. Sebenarnya kata kuncinya itu ada di sering menggenggam. Kalau misalnya dia sering menggenggam si bayinya, itu berarti masih ada grabs refleksnya. Grabs artinya juga menggenggam kalau dalam bahasa Inggris. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Puja. Oke, udah langsung ya. Tadi karena saya langsung mengarahkan ke hasil pemeriksaan ya, sehingga kalian bisa langsung baca. Ya, kata kuncinya sebenarnya ada di sini di hasil pemeriksaan gitu ya. Karena refleks primitif kalau tidak diperiksa tidak akan bisa ketahuan atau tidak bisa muncul gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bisa, nah, bisa kelihatan. Ini saya nggak mau ngasih kiat-kiat deh. Harus mulai dari mana gitu. Silakan ya dibaca dulu. Jawabannya apa? Umur 20 bulan, dituju ke fisioterapi, keluhannya keterlambatan perkembangan dan sulit makan. Hasil anamnesisnya, riwayat persalinan sesar, usia kandungan 36 minggu, berat badan lahirnya 2,5, sorry itu nggak pakai R ya, harusnya R itu rendah, 2,5 itu normal. Hasil pemeriksaan, IMT-nya underweight, kontrol leher belum stabil, terlihat rolling. Kekuatan otot extensor terang 3/5 nmt. NMT-nya hasilnya 3, fleksornya 4, terdapat hipotonus ekstremitas bawah.
Oke, pertanyaannya adalah goal terdekat ya yang bisa dicapai terapis adalah Mbak Aulia C. Meningkatkan head control dan mengurangi drawing. Asmaul Husna D. Mengatasi sulit belakang dan meningkatkan IMT. Oh, ada C, ada yang D. Ada lagi yang lain? Mbak Dita C. Eki C. C. Sudah juga C. Yang menjawab C dulu deh. Alasannya belum yang tadi. Siapa ada yang beda? Puja ya? Mbak Puja. Yang C apa alasannya, teman-teman? Izin menjawab ya, Mbak. Ya, silakan. Mbak Sunita. Oke. Untuk alasan menjawab C adalah karena ini di pemeriksaan ada permasalahan pada kontrol leher belum stabil. Jadi kita goalsnya meningkatkan head control. Terus untuk mengurangi drooling ini, dia karena ada hasil pemeriksaan terlihat drooling, jadi kita pakai oral massage untuk target goalsnya gitu. Terima kasih, Mbak. Oke. Jawabannya Mbak Junita C ya? Iya, Mbak. C. Oke. Apa tadi? Yang D. Yang D. Mbak Asma Husna. Kenapa memilih D? Ada alasan? Siapa ya tadi ya? Iya benar ya enggak? Mbak Puja. Mbak Puja, Mbak Puja kenapa menjawab C? Mbak Puja ganti C ya. Sudah. Oke. Jawabannya yang benar C. Tadi ya sudah dianalisis gitu ya. Nih, kalau dari hasil pemeriksaannya itu memang belum ada kestabilan head control dan terlihat drooling. Nah, di sini kalau yang ditarget atau capaian terdekat gitu ya, berarti dari yang paling bawah ya, tingkat postural gitu ya, postural anak itu kan head control. Sehingga goalnya ini tadi, meningkatkan head control dan mengurangi drooling. Kenapa enggak yang A, meningkatkan tonus dan perkembangan berjalan mandiri? Ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa tidak memilih A? Padahal juga di sini kan ada hipotonus. Ada alasannya? Ini kan ada hipotonus nih. Ada yang tahu alasan? Kenapa tidak meningkatkan tonus saja? Kenapa tidak memilih A? Enggak ada yang mau jawab. Kalau hanya meningkatkan tonus, misalnya nih, kalau jawabannya meningkatkan tonus dan mengurangi drooling, maka itu menjadi pilihan jawaban, ya. Tetapi karena di sini temannya adalah perkembangan berjalan mandiri, gitu ya. Sedangkan si anak aja kontrol lehernya aja belum stabil, berarti kita udah sepakat nih, postural control yang paling bawah aja, head control aja belum tercapai, gimana kita mau mencapai goal terdekat untuk berjalan. Itu masih butuh waktu yang agak lama lah. Walaupun bisa, tapi agak lama memang mencapai itu. Gitu ya. Sedangkan pertanyaannya kan yang terdekat. Terdekat itu paling tidak dengan periode 2-3 bulan. Ya. Kalau sudah perkembangan berjalanan kan, lihat kalau head control belum stabil kan hitungannya kan 3 bulan ya. Usia anak 3 bulan maksud saya. Nah, usia berjalan kan kurang lebih ada 10 bulan atau 11 bulan. Jadi kita butuh
kurang lebih 7 sampai 8 bulan untuk sampai ke perkembangan ini. Itu tidak bisa kategori goal terdekat. Itu satu. Lalu, kenapa tidak memilih B? Meningkatkan IMT sebenarnya bukan tugas kita. Masih ada tugas profesi yang lain, yaitu bisa ahli gizi gitu ya. Kita bisa main di mana? Nah, underweight, kasus underweight pada anak yang mungkin berkaitan juga dengan droolingnya, kita udah nangkep nih. Bisa jadi anak ini punya oral yang hipersensitif, ya, hipersensitif bisa, kemudian otot-otot area oral atau mulutnya dia juga lemah gitu ya, sehingga ketika dia harusnya makan waktunya kurang lebih 15 menit dengan lemahnya otot oral dan dia hanya ngemut, drooling kan ciri salah satu juga lemah oralnya, ngemut, nah sehingga nutrisinya tidak bisa masuk secara optimal. Inilah yang menyebabkan IMT underweight. Nah, tapi ini bukan meningkatkan IMT bukan PR-nya fisioterapi, gitu ya. Kemudian meningkatkan kekuatan ekstensor strang, gitu ya. Disandingkan dengan ini sebenarnya udah oke, tapi yang kurang oke adalah IMT-nya. Kemudian yang D tadi ada awalnya Puja D gitu ya, nggak apa-apa. Sambil menganalisis gitu ya, mengatasi sulit makan dan meningkatkan IMT. Mungkin sulit makannya ini bisa kita tangani. Tadi yang saya bilang tadi ya, drooling, underweight. Kita bisa kasih oral. Tapi meningkatkan IMT tadi ya bukan tugas kita. Karena disandingkan dengan meningkatkan IMT jadinya tidak kurang tepat. Jawabannya kurang tepat. Lalu yang E, dua-duanya pilihannya adalah perkembangan motorik kasar, yaitu merangkak dan berjalan mandiri. Dan merangkak udah yang goal jangka panjang tadi ya, kan tadi kan kita goal terdekat. Nah, patokan goal terdekat kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Jadi yang apa diharapkan dari treatment yang diberikan selama 2 sampai 3 bulan ke depan. Itu. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya aja ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan keempat. Silahkan dijawab. Boleh langsung bersuara atau bisa chat, silakan. Jawabannya apa? Pertanyaannya udah refleks parasut. Jangan baca footnote-nya dulu, baca langsung ke pertanyaan. Cara memunculkan refleks parasut. Widyarti, Mbak Widyarti, jawabannya D. Lapisnya saya bukan mengandung anak dengan posisi vertikal atau frontal. Yang lain? Yang lain? Mbak Dita juga D, Asma Aunisnya juga D. Ada yang lain? D, oke. Sudah ketahuan jawabannya. Ya, jawabannya adalah D ya. Refleks parasut. Nah, ini cara memunculkannya gitu ya. Mungkin kalau kalian ada opsi pertanyaan lain adalah bagaimana respon positif refleks parasut? Nah, nanti ada berbagai macam kondisi pertanyaan, tapi sebenarnya itu sudah harus di luar kepala ya. Jadi ketika diposisikan gendong ke depan gitu ya, jadi didorong ke arah untuk menjatuhkan anak, maka
nanti responnya akan membuka seperti tangan ekstremitas atasnya membuka seperti orang terjun payung. Kenapa nggak yang A? Nah, kalau yang A udah tahu dong. Kalau konsepnya adalah suara dadakan yang agak keras atau satu tepukan tangan, berarti ini memunculkan refleks moro, kagetan, ya. Kemudian kalau yang B, terapis memberikan sentuhan pada kerang sisi lateral. Nah, tandanya ini adalah refleks galas. Kemudian kenapa nggak yang C? Kalau yang C ini sangat tidak mungkin karena tidak ada tes yang menyentuh abdominal ya. Adanya cuma transisi lateral. Oke, kalau yang E juga ini hanya pengecoh karena jawabannya hampir-hampir mirip ya. Kalau bedanya di sini posisinya ventral atau vertikal. Kalau ini horizontal atau side laying, ya nggak bisa seperti itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Pertanyaannya adalah treatment yang bisa diberikan untuk kasus tersebut. Nah, ini kasus Bell's palsy ya, tapi pada anak-anak usia 16 bulan. Jawabannya adalah, oh Mbak Widiarti cepat sekali. Mbak Widiarti itu jawabannya adalah B, mirror exercise. Yang lain? Mbak Priyanka E. Wah, ini bervariatif ya. Khairi tadi apa ya? Kelihatan ya? Tadi ada yang jawab Mbak Widiarti mana? B, mirror, ada yang jawab E, C, dan D. Ada yang jawab C, masas wajah. Ada yang jawab E, oh. C, E, B, C, E. Nah, oke. Itu bervariatif. Kita tanya dulu alasan dari yang pertama kali yang jawab, Mbak Widiarti ya. Ya, Mbak Widiarti. B, mirror exercise. Ada yang ganti ya. Oke. Mbak Widiarti dulu deh. Mbak, nah, alasannya kenapa memilih mirror exercise? Nggak ada yang milih electrical stimulation ya pada anak-anak ya. Udah tahu kali ya, nggak bisa gitu. Belum diperkenankan. Gimana Mbak Widiarti? Apa alasannya Mbak? Mirror exercise. Yakin nggak mau ganti Mbak? Kalau udah kayak gitu berarti ada sesuatu. Gimana? Siapa yang mau ngasih alasan dulu deh? Kenapa milih B? Kenapa milih C? Lumayan yang milih C ya. Yang milih E juga 1, 2. Tolong kasih alasannya dong ke saya. Saya, Kak. Ya, Mbak Putri jawab apa tadi? Tadi jawabnya C, tapi kan tadi Mbak Widi itu jawabnya B. Tapi menurut saya kurang tepat karena ini bayi usia 16 bulan belum bisa diberikan instruksi. Sedangkan untuk jawaban C itu kenapa dikasih masas wajah itu untuk meningkatkan stimulasi ototnya lah. Seperti itu. Mohon maaf kalau salah, Kak. Ya, terima kasih Mbak Putri. Oke, pembahasan yang B tadi sudah benar ya, Mbak Wit ya. Mirror exercise salah nggak Bu? Nggak salah. Untuk Bell's palsy itu tidak salah. Tetapi kurang tepat jika diberikan pada anak-anak ya. Ini Mbak Putri udah analisis berarti. Oh, anaknya ternyata 16 bulan. Soal ini emang agak-agak menganalisis ya. Terutama usianya ya kita patokannya. Jika 16 bulan itu
anak-anak belum bisa berkomunikasi dua arah. Mungkin kalau untuk satu arah ada beberapa anak yang sudah bisa gitu ya, minta tolong atau mungkin kita kasih instruksi sederhana sudah bisa. Tapi untuk mirror exercise memang belum bisa dilakukan gitu ya. Karena banyak instruksi, kita harus mengajak pasien senyum, simetris kanan dan kiri gitu ya, mencucu monyongin mulut kayak gitu kan. Nah, itu kan sulit. Oke. Jawabannya Mbak Putri, masas wajah. Tepat. Kemudian yang jawab E dulu deh. Ada nggak alasannya? Saya Karena, Kak. nah oke. Oh, enggak ya. Siapa? Silakan, Mbak Puja. Iya. Sebenarnya tadi cocok sih, soalnya yang C juga yang E ada di situ, masas wajah. Terus kenapa D? Soalnya kekuatan otot terangnya 3/5. Dan saya rasa untuk usia 16 bulan kayaknya bisa untuk distimulasi otot terang sama fisioterapisnya. Gitu. Makanya ya, kita pilih E. Oke. Terima kasih Mbak Puja. Kita lihat jawabannya adalah E sebenarnya ya. Nah, berarti ini gimana Bu yang jawab C, Bu? Yang jawab C kurang cepat ya. Karena biasanya jawaban dari soal UKOM itu ada beberapa yang benar dan ada yang mendekati benar. Ini masas wajah mendekati benar. Latihan penguatan otot terang pun mendekati benar. Kenapa? Tadi sesuai analisis yang Mbak Puja ya. Dari hasil anamnesis, hasil pemeriksaan, ternyata kekuatan otot terangnya itu cuma 3/5 gitu ya. Artinya belum bisa melawan tahanan gitu. Sedangkan di umur segini, nih kalian lihat, selain otot terang 3/5, anaknya berpindah tempat dengan cara ngesot. Kita menemukan problematik yang lainnya gitu ya, selain keluhan ini. Jadi kalau pada anak-anak, kita tidak bisa berfokus pada satu kelainan. Satu, dia kena Bell palsy, ternyata di satu sisi gross motornya dia juga bermasalah. Ini bisa terjadi pada kasus yang lain, misalnya Down syndrome ya. Yang teman-teman tahu, Down syndrome itu biasanya hipotonus general. Terkadang dia juga ada keluhan lainnya, misalnya sensorisnya yang hipo, ada hipomobile, proprioceptifnya terganggu. Nah, artinya teman-teman tidak bisa berfokus pada satu masalah saja. Tapi lihat apakah ada masalah yang lainnya. Di sini ternyata pertanyaannya adalah treatment yang bisa diberikan untuk kasus tersebut, tapi tidak dengan treatment diberikan pada kasus Bell palsy. Mungkin kalau dia fokus pada treatment Bell palsy-nya, masas wajah bisa jadi pilihan. Tetapi ketika pertanyaannya adalah treatment secara keseluruhan, maka lihat masalahnya selain Bell palsy. Nih. Berarti kekuatan otot terangnya juga perlu ditingkatkan. Muncullah pilihan E, C, dan D, masas wajah dan latihan penguatan otot terang. Begitu ya, teman-teman ya. Sudah oke analisisnya. Sudah baik. Kita lanjut. Ini kalau nggak bisa, jangan meremehkan. Oke. Silakan jawab dulu. Langsung aja sih ke pertanyaan sih kalau saya mah. Nervus cranial nomor berapa yang bisa menyebabkan terjadi Bell palsy? Tuh, semuanya langsung jawab C. Nggak ada yang jawab A ya. Kalau A kasusnya apa deh? Jawabannya benar ya. C. Kalau A kasusnya apa? Ada yang masih ingat nggak? Nervus cranial nomor 5. Apa? Nervus cranial nomor 5 kita review singkat. Trigeminal bukan ya? Betul sekali. Trigeminal. Nah, bedanya ya, kalau cranial nomor 7 itu kan facialis ya. Lebih dominan kelainan atau permasalahannya pada motorik area wajah,
Tapi kalau cranial nomor 5, trigeminal, dominannya adalah kelainan sensorik ya, nyerinya. Jadi sama-sama sih mensarapi wajah, tapi dia lebih dominan kelainan sensorik. Oke, baik. Kita lanjut nomor 7. Kita hampir selesai. Silakan. Oh, ini yang soal yang hampir sama dengan tadi ya. Kalau pertanyaannya adalah, pada usia berapa refleks parasut muncul? Masih ingat tidak ya timeline refleks? Ini refleks yang normal ya. Usia refleks yang normal. Jawabannya A, B, C, D, atau E? Ayo, masih ditunggu. Songkang. Songkang ini kayak nama orang Korea ya nggak sih? Jawabannya E ya. Korea ini, Bu. Kalimat dia E. Artis Korea aja ikut tryout visioner gitu loh, Bu. Nah, iya, saya terdistraksi dengan namanya. Ada lagi yang lain? Nah, udah bisa ketebak sini ya. Nah, jawabannya adalah E. Ya benar, E. 4 bulan ke atas ya. Jadi, refleks parasut itu sebenarnya ada untuk membantu juga perkembangan duduk pada anak ya. Kalau kalian tahu kan usia 0 sampai 3 bulan, kontrol lehernya atau head controlnya harus bagus gitu ya. Sehingga ada ditemani lah refleks namanya ada ATNR, ada STNR, karena 0 sampai 3 bulan itu untuk perkembangan angkat kepala dan berguling. Nah, ketika naik gitu ya 3 sampai 6 bulan, udah goalnya adalah duduk. Nah, duduk ini ditemanilah beberapa refleks primitif, salah satunya parasut tadi ya. Parasut kalau didorong dia harusnya ngerespon ngebuka tangannya. Nah, ini salah satu refleks protektif pada anak. Jadi ketika duduk harus ada proteksi diri nih, mempertahankan diri. Masih banyak sih refleks lainnya yang menemani area terang ya. Habis head control ada terang kontrol. Bisa dengan protektif tadi ya. Tuh. Ini refleks primitif. Kalau namanya refleks berarti sifatnya adalah otomatis gitu ya. Ini teori singkat aja lah. Macam-macam ada ATNR ya, asymmetric tonic neck. Ini yang saya bilang untuk membantu perkembangan berguling dan angkat kepalanya, STNR. Kemudian ada tonic labirin. Lalu ini timeline refleksnya kalian bisa lihat. Ada Moro ya, usia baru lahir sampai usia kurang lebih 3-4 bulan. 4 bulan. Ada Galan, kemudian ada TNR, STNR, primary standing. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada body recting ya. Body recting itu muncul ketika usia perkembangan duduk, membantu perkembangan duduknya ya. Kemudian ada landau, ada parasut tadi ya. Downward, forward, backward. Oke, kita lanjut. Ini timeline motorik kasar. Ya, ini tadi yang saya bilang ada banyak perkembangan refleks primitif yang menemani ya sesuai dengan timeline motorik kasarnya. Biasanya grabs hand masih ada nih sampai usia 3-4. Kemudian 6 bulan harusnya sudah bisa tersinkron karena 6 bulan itu kan dia ada perkembangan ada makan pertama ya empasinya. Sehingga biasanya kontrol tangannya juga harus sudah bisa terintegrasi nih dengan refleks grabs hand-nya. Gitu. Bu, kalau misalnya masih kuat Bu, usia 6 bulan Bu, berarti belum adanya matur tadi ya.
maturitas dari Grabs-Hand. Treatmentnya berarti sering diberikan insight atau aproksimasi di area tangan supaya mau buka dari posisi duduk begini ya, bisa diberikan aproksimasi gitu ya. Jadi pengalaman sensoris itu bisa mematangkan refleks yang muncul pada anak. Nah, ini tadi. Kemudian ini red flag atau usia-usia yang di border deh, wanti-wanti gitu ya, mengarah keterlambatan pada anak. Misalnya usia 4 bulan, head control anak belum stabil saat didudukkan. Harusnya 4 bulan ini head controlnya sudah stabil, kurang lebih 45-90 derajat. Kemudian 9 bulan juga wanti-wanti ketika didudukkan belum stabil. Nah, 9 bulan itu ini ya. 9 bulan itu harusnya sudah mengarah ke perkembangan merangkak. Sedangkan dia kalau misalnya belum stabil gitu ya di usia 9 bulan, artinya nih, dia turun 3 sampai 4 bulan mundurnya. Ini red flag ya. Belum dikategorikan delay anaknya. Kenapa Bu? Belum Bu. Karena kita butuh sebuah instrumen komplit yang mengarahkan kalau anaknya benar-benar delay. Banyak sih. Bisa dengan Denver 2 DDST ya, atau mungkin dengan KPSP. Bisa. Jadi Bu, delay itu berarti delay itu harus kompleks ya. Kalau Denver aja atau DDST aja, kalian butuh 2 caution atau lebih caution, peringatan. Atau mungkin ada 2 delay di satu sektor, baru kalian bisa bilang, oh anak ini delay. Kalau hanya melihat di bagian motorik kasarnya saja, ini belum bisa sih kita bilang. Anak ini terlambat perkembangannya, tidak bisa. Ini hanya red flag ya. Nah, di usia 18 bulan, ternyata dia belum stabil untuk bisa berjalan mandiri. Padahal berjalan mandiri bisa di usia 12 sampai 14 bulan bisa. 14 bulan itu udah yang paling lama usia berjalannya, tapi masih kategori normal. Ini usia 18 bulan belum bisa berjalan mandiri, berarti tanda tanya ya. Nah, berarti mengarah ke red flag. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Silakan dijawab. Ada pertanyaannya adalah diagnosis fisioterapi. Nah, ini diagnosis fisioterapi ya. Yang sesuai dengan body structure. Apakah jawabannya? Body structure. C. Humerus. Oke. Jawabannya benar ya. Fraktur humerus ya. Kalau udah struktur berarti hal-hal yang merusak atau menjadi problem anatomi. Nah, apa sih problem anatominya? Oh, ternyata keluhannya adalah fraktur nih. Dah dapet ini. Kalau misalnya nyeri atau kekuatan otot, maksudnya apa ya ini ya? Diagnosis terapi apa nih? Maksudnya body structure, body functional, nyeri, kekuatan otot, kelemahan otot, kelemahan ototnya gitu ya. Kemudian oh ya, ini kalau misalnya di sini ada jawaban atrofi, maka masuknya ke body struktural. Atrofi atau mungkin ada kontraktur ya, karena atrofi itu kan pengecilan massa otot, jadi merubah anatomi, masuknya ke struktur. Kontraktur pun demikian. Kontraktur itu kan terjadinya pada tendon. Tendonnya kan misalnya bisa
area ini area apa ya? Merus ya. Bisa gerakan fleksi ekstensi gitu ya dengan derajat 90 gitu. Ternyata ada kontraktur posisi elbownya, posisi awal elbownya ada di 45 derajat misalnya karena kontraktur itu. Nah, itu sudah masuk juga nih body structure-nya. Gitu. Pelepasan grip tidak mungkin, permasalahan dengan atas kanannya juga ini pengecoh. Tuh, kita lanjut. Nah, ini. Pertanyaannya langsung aja. Berapakah kadar bilirubin yang dikategorikan tinggi untuk bayi berusia 1 hari? Bilirubin. Kenapa di sini pertanyaannya bilirubin? Karena di sini ada fototerapi. Song Kang menjawab Pak Bunda juga Jawabannya adalah ya betul ya. Tapi memang kadang ada grade-grade-nya nih. Kalau teman-teman mau lihat di sini ada grade bilirubin. Bilirubin itu sebenarnya masih normal ketika dalam waktu 1 hari dia tidak lebih dari 10 mg. 2 hari tidak lebih dari 15. 2-3 hari sekian, dan lebih dari 3 hari. Nah, seperti ini. Itu ya. Kadang ada juga bayi yang mungkin terlihat kuning dari segi apa nih namanya visualnya. Kalau kita melihat gitu ya, oh kayaknya agak rada-rada kuning deh. Nah, ini masih dikategorikan ini tadi. Kalau masih di bawah 10 mg per desiliter, masih kategori normal. Kita lanjut. Soal nomor 10. Ini 2 terakhir ya. Jadi saya bikin soal ganjil. Nanti ada soal nomor 11. 2 lagi saja. Setelah itu kita diskusi kalau ada pertanyaan. Adakah yang bisa menjawab? Jawabannya adalah makna pengukuran spastik. Ingat ya, kategori spastisitas, skor spastisitas skala Ashworth itu ada 2 pendapat memang. Ada yang dia pakai sampai skor 5, ada yang maksimalnya 4. 4 ini biasanya 0, 1, plus 1. Ya, 2, 3, dan 4. Hampir sama sih. Cuman di sini kalau kalian lihat keterangannya kan skor maksimalnya adalah 4. Berarti ada 0, 1, plus 1-nya. Ya, Songkang cepat sekali jawabnya. Jawaban Songkang adalah D. Yang lain silakan. Kita juga D. Oh iya juga D. Udah, ada lagi yang lain? Bismillah bener. Yang lain ada nggak? Nggak ada yang jawab E atau C. Jawabannya adalah E. Ya. Ingat, skor maksimalnya itu 4. Saya udah bilang tadi. Ini pakai yang skor maksimal 4, bukan yang skor maksimal 5. Jadi hitungannya 0, 1, plus 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau skor 4 sudah pasti dia rigid. Rigid artinya sudah tidak bisa digerakkan, begitu ya. Nah, di sini skor pemeriksaannya adalah 3. Artinya di bawah rigid sedikit. Berarti masih bisa
digerakkan walaupun sulit. Nah, ini skornya. Kalau 2, ini di bawahnya. Bisa digerakkan, masih bisa, tapi lebih lebih kendor ya dibandingkan yang skor 3 tadi ya. Ada peningkatan tonusnya di sebagian rentang gerak. Turun lagi 1, sedikit peningkatan tonus di pertengahan LGS. Nah, sorry, bukan 1, plus 1. Nah, di bawahnya baru ada 1. Jadi hitungannya 0, 1, plus 1, 2, 3, dan 4. Itu beda cerita kalau misalnya ini skornya 5, baru nanti jawabannya bisa ke yang ini. Kelihatan nggak? Nah, ini ya. Nah, kalau udah 4, dia rigid. Nah, ini bisa nih digerakkan walaupun sulit. Ya. Oke, kita lanjut deh ke soal terakhir. Silakan dibaca. Ini goal terdekat juga. Pertanyaannya goal terdekat. Fungsional. Jawabannya apa? Apakah Songkang mau menjawab pertama kali? Beneran tuh. Bismillah. Oke. Kita tampung ya. Songkang menjawab. Yang lain dong. Pahami pertanyaannya. Putri A, Puja A, Alia D. THV itu cara bacanya gimana dah? A. Aulia A. Wah, timnya Songkang banyak. Wardah D. Fadilah D. Oke, ada dua kubu ya. Kubu yang menjawab A dan kubu yang menjawab D. Nah, karena ini soal terakhir, saya mau minta suaranya Songkang deh. Kenapa? Jawabannya A. Ayo dong, tunjukkan suaranya nih soal terakhir loh ini. Kak Dita juga D. Nanti saya juga minta perwakilan yang jawab D. Kenapa? Ayo, pemilik akunnya lagi bilang. Ya sudah, siapa deh yang mau? Saya, Mbak. Oke, Mbak Puja. Mbak Puja tadi jawabannya apa ya? Saya jawabnya A, kayak Songkang. Oh ya, oke. Kenapa? Iya, ini kan sebenarnya dia kekuatan otot terangnya 3/5. Misalnya kenapa nggak pilih D? Soalnya kalau misalnya dia untuk latihan ke duduk, berarti kekuatan otot terangnya juga harus kuat sebelum ke duduk. Ini menurut saya. Jadi harus tingkatkan dulu skor MMT untuk otot terang baru bisa duduk. Oke, itu jawabannya. Alasannya saya anggap yang jawab A itu semua ya, termasuk Songkang ya. Oke, baik. Perwakilan D, yang menjawab D. Ada Echung. Ada siapa lagi dah? Ada Mbak Wardah. Iya. Yes. Ya, Wardah. Iya Kak, kalau kami ini jawabnya D, karena tadi sebenarnya benar juga kalau misalkan memilih mampu meningkatkan skor MMT untuk melihat goal terdekat. Tapi setelah kata goal terdekat itu ada kata kemampuan fungsional, makanya kami memilih mampu untuk duduk sendiri. Oke, terima kasih Mbak Wardah. Ya, Mbak Puja juga ternyata menyadari. Karena kuncinya adalah kemampuan fungsional ya, sekali lagi.
Karena fungsionalnya anak-anak ini adalah gross motornya dia, ya. Gross motornya apa? Apakah dia udah bisa berguling? Bu, berguling dan head control itu sama apa beda? Beda. Kalau berguling masuknya adalah ke fungsionalnya anak, tapi kalau head control itu masuknya body functional, ya, bukan kemampuan fungsional. Jadi jawabannya adalah B, gitu ya. Analisisnya Mbak Wardah sudah oke. Jadi kalau kalian lihat di sini pertanyaannya adalah, bisa teman-teman tidak apa-apa, kita kan belajar ya apa. Ini adalah kemampuan fungsional, langsung nih fokus nih mana ya kira-kira yang menyebutkan keluhan gangguan fungsional anak, gitu ya. Jawabannya oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Wah, yang kali ini sangat-sangat interaktif sekali ya dibandingkan yang pertama kali ya. Mungkin karena lagi masa-masa liburan sehingga menanggapinya dengan sangat sukacita gitu ya. Sudah deh, saya kembalikan waktu dan layarnya kepada Mbak Safila. Oke, Ibu, terima kasih sekali atas materinya. Ini luar biasa ya, Bu ya. Banyak yang berantusias pada malam hari ini ya. Apalagi terima kasih atas antusiasnya buat teman-teman semua dan Mas Songka. Kita apresiasi sekali malam hari ini. Oke, dari pemaparan Bu Almas tadi ada yang ingin ditanyakan nggak dari teman-teman semua terkait pediatri ataupun neuro? Silakan bisa ditanyakan ke Bu Almas. Mohon maaf ya tadi batuk-batuk. Ini saya sedang kedinginan. Musim hujan. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Tidak ada? Hamzah, oke. Belum nih, Bu, belum ada yang bertanya. Berarti saya ini ingin bertanya, Bu, terkait pediatri. Iya, silakan. Misal, Bu, ada pasien kayak tentang sekolah ataupun sport itu, jika umur masih di 1 sampai 10 tahun itu maksudnya berarti ke pediatri ya, Bu. Sampai berapa itu, Bu? Bisa dikatakan itu masuk pediatri. Oke. Kita kan sebenarnya mendefinisikan bahwa anak-anak itu adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. Tetapi kalau misalnya teman-teman di sini yang pernah praktek di YPAC, itu akan menemukan beberapa kasus cerebral palsy yang dia sudah di atas 18 tahun. Malahan usianya di atas saya waktu itu. Saya pernah uji nih anak-anak ya. Di satu klinik di YPAC lah, saya sebut aja lah. Itu ada kasus cerebral palsy. Bu, berarti itu cerebral palsy yang bukan pediatri ya, Bu? Tidak. Kita lihat riwayat penyakitnya. Riwayat penyakitnya dia terdiagnosis sejak kecil. Berarti masih kategori pediatri. Gitu. Walaupun mungkin CP-nya, problematiknya dia masih bawa sampai usia dia dewasa. Gitu. Ada lagi? Terima kasih sekali. Sama-sama. Berarti Pedi juga, kita juga harus hafal ya, Bu, terkait dimensi-dimensi kayak GMFCS, GMFM, DDST itu sangatnya udah tahulah tentang gambaran seperti itu biar mengerjakannya enak. Iya, betul. Karena kan pediatri itu sebenarnya yang membedakan adalah konsep pendekatan pemeriksaan kita dan konsep intervensi kita kepada anak-anak gitu kan. Yang harusnya pada kasus dewasa itu tidak perlu effort lebih untuk ajak main, pendekatan bersama pasien, tapi kalau pada kasus pediatri kita butuh effort lebih itu, pendekatan. Kayak gitu ya. Oke, Bu Almas, terima kasih sekali. Mungkin di sini teman-teman belum ada yang bertanya, Ibu. Mungkin next kalau ada teman-teman yang bertanya di grup, mungkin saya Iya, silakan. Sebelum saya tutup, Ibu, ada closing statement dulu nggak dari Bu Almas untuk teman-teman semua sebelum ke Komnas nanti?
Oke, apa ya closing statement-nya? Saya selalu bingung kalau ditanyain closing statement gitu ya. Saya cuma bisa ngasih semangat dan motivasi aja kepada teman-teman. Jangan putus asa gitu ya. Walaupun mungkin gitu ya. Doa saya sebenarnya yang terbaik sih. Semoga yang ikut visioner ini, bimbingan visioner ini bisa lulus semua gitu ya. Nah, tapi ketika besok gitu ya, ketika besok menghadapi ujian, gagal nih di kali pertama. Saya rasa tidak apa-apa, tidak perlu kecewa gitu ya. Terus saja sih berjuang gitu untuk ujian lulus Ukom nasional ini. Gitu, Mbak Safila. Oke, Ibu, terima kasih sekali. Ini ternyata ada satu pertanyaan lagi. Apakah boleh saya bacakan, Ibu? Boleh, silakan. Dari Mas Rehan, apakah bedanya target duduk dan dari terlentang ke duduk? Begitu, Ibu. Apa bedanya? Oh, target duduk ya. Dan dari terentang duduk. Bedanya kita lebih melihat apakah perkembangan duduk ini kan ada dua konsep ya. Apakah dia bisa duduk mandiri yang kamu bilang, yang Mas Rehan bilang terlentang ke duduk, atau duduk dengan kondisi didudukkan. Jadi bisa jadi anak itu bisa duduk nih, kata-kata orang tuanya nih. Anaknya sudah bisa duduk, Mas. Didudukkan ternyata. Ketika dia ditidurkan terlentang, suruh dia duduk, ambil mainan sendiri, bangun, nggak bisa. Tandanya kalau dia belum bisa dari terlentang ke duduk, core-nya, otot rectus abdominisnya, ya, otot area abdominisnya itu belum kuat. Tetapi jika didudukkan, tapi dia sudah kuat, tandanya otot yang bekerja hanya area erector spine, area trunk, back, area back-nya. Tapi otot core-nya belum terbentuk nih, belum kuat nih. Bedanya di situ sih. Gitu ya. Oke, sama-sama. Oke, sudah terjawab ya Mas Rehan ya, dari Ibu Almas. Oke Ibu, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 9, kurang 10 menit. Oke, ya sangat berterima kasih sekali pada malam hari ini atas waktu dan bimbingan pada malam hari ini dari Bu Almas. Semoga ilmu yang diberikan Bu Almas pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dapat bertemu lagi ya Ibu ya, di bimbingan selanjutnya. Sehat selalu Ibu, dan terima kasih banget kepada teman-teman semua. Sehat selalu, semoga lancar dalam Komnas nantinya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih sekali Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih ya. Mohon maaf ya atas ada salah-salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, Mbak dan Mas. Ya, terima kasih Bu Almas. Sama Pak Adnan.